Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Saula Febrialdini, Agent of Gold cabang Pekanbaru. Nah, pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan membahas mengenai prinsip emas. Prinsip emas sangat jarang kita pahami ya, sangat jarang kita ketahui. Nah, kita hanya tahu bahwasanya emas itu merupakan sebuah aset yang bernilai. Nah, itu benar, tapi saya akan bahas lebih rinci setelah ini. Yang pertama, ya, emas itu tidak mengenal istilah kadaluarsa atau tidak berlaku. Kadaluarsa itu sesuatu yang tidak bisa kita pakai lagi dikarenakan perubahan waktu atau perubahan zaman atau terlewat masa pakainya dan tidak dinyatakan berlaku lewat sebuah undang-undang. Contohnya makanan. Nah, makanan kalau sudah ditetapkan masa kadaluarsanya berarti setelah sampai pada tanggal yang sudah ditentukan, ya, kita tidak bisa memakannya atau meminumnya atau tidak boleh menggunakannya lagi. Contoh lain, uang. Uang yang kita pergunakan misalnya pada tahun 90-an tentu saja sudah tidak bisa dipakai lagi pada tahun sekarang. Dan uang yang kita gunakan tahun sekarang juga tidak bisa kita pakai lagi mungkin dalam 10-20 tahun yang akan datang. Nah, bagaimana dengan emas, sahabat semua? Emas tidak mengenal istilah kadaluarsa. Itu artinya dahulu sampai dengan saat ini emas tetaplah emas. Hanya saja nilai emas tersebut setiap tahun selalu ada kenaikan. Kenaikan apa? Kenaikan nilainya. Terus bertambah setiap tahun. Apakah rugi kita beli emas saat ini? Tentu aja enggak ya. Emas kita beli hari ini, kita beli besok, kita beli lusa, kita beli tahun depan, itu tidak akan rugi. Contohnya, misalnya tahun lalu kita beli emas dan di tahun sekarang tentu saja nilainya tidak akan menyusut, nilainya akan terus bertambah. Apalagi jika kita menyimpannya lebih dari 1 tahun atau dalam jangka lama dan jumlahnya juga banyak. Bisa dibayangkan ya sahabat-sahabat semua berapa kenaikan nilai emasnya. Baik, kita lanjut. Yang kedua, prinsip emas itu adalah emas tidak mengenal kata barang bekas. Jadi tidak ada emas bekas ya sahabat semua. Kita tahu yang namanya barang bekas itu adalah barang yang baru kemudian sudah dipergunakan dalam beberapa waktu, seiring waktunya menurun kualitas dan menurun masa pakainya. Nah, contohnya apa? Contohnya ya mungkin mobil yang sudah kita pergunakan, motor, alat elektronik lainnya itu sudah bekas ya jika sudah dipakai dalam kurun waktu yang lama. Nah, bagaimana dengan emas, teman-teman? Sahabat-sahabat semua, emas tidak mengenal emas bekas. Jadi tidak ada istilah emas bekas. Nah, apakah kualitasnya turun jika sudah disimpan dalam waktu yang lama? Ada yang bisa jawab? Nah, benar ya, sahabat-sahabat semua, emas itu kualitasnya tidak akan turun dalam waktu yang cukup lama atau walaupun disimpan dalam waktu yang lama. Emas tidak ada yang bekas dan kualitasnya akan selalu naik jika disimpan dengan waktu yang lama. Nah, sesuai standar SNI, Standar Nasional Indonesia, ada standar kadar emas ya. Kita tahu emas itu ada yang 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang 21 karat. Nah, emas itu ada istilahnya, ada dua. Yang pertama ada emas tua dan ada emas muda. Nah, emas tua itu yang memiliki kadar di atas 70%.
ya, mulai dari emas 18 karat sampai dengan emas 24 karat. Nah, bagaimana dengan emas muda? Emas muda itu kadar emasnya adalah di bawah 70%, ya. Ada emas 12 karat, 13 dan 14 karat. Nah, untuk EOA sendiri itu termasuk ke dalam emas 24 karat yang kadar emasnya adalah 99% sampai 99,99%. Jadi tidak ada emas bekas ya sahabat-sahabat semuanya. Tapi pasti akan muncul pertanyaan, apakah ada harga bekas? Maksudnya apakah ada harga bekasnya untuk emas yang sudah kita simpan dalam waktu yang lama? Jawabannya di sini kita mengenal istilah buyback. Ya, buyback itu adalah harga pembelian kembali dari konsumen. Nah, untuk buyback ini akan dibahas terpisah ya sahabat-sahabat di pertemuan berikutnya. Kita lanjut ke prinsip emas yang ketiga. Yang ketiga, prinsip emas itu yaitu mudah diuangkan. Dahulu sebelum mata uang kita disahkan oleh pemerintah, emas merupakan alat tukar yang sah, bahkan sebagai pengganti mata uang jika terjadi krisis moneter. Nah, pertanyaannya, mengapa mudah diuangkan? Jawabannya adalah karena emas itu bernilai tinggi. Nah, jika suatu saat kita membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak, misalnya untuk berobat, untuk membeli sesuatu, atau bahkan untuk memodal usaha, kita tidak perlu lagi pusing. Ya, kita tidak perlu pusing. Ini kita bisa menjualnya kembali di toko emas atau bisa kita gadaikan. Apalagi jika harganya naik, tentu saja kita akan mendapatkan keuntungan dari harga beli. Baiklah sahabat-sahabat semua, sudah dipahami ya prinsip emas itu. Jadi ada 3. Yang pertama, emas tidak mengenal istilah kadaluarsa. Nah, yang kedua, emas itu juga tidak mengenal kata barang bekas. Dan yang terakhir, emas itu mudah diuangkan. Nah, dengan memahami prinsip emas tadi, kita tentunya pasti akan memilih berinvestasi dengan menggunakan emas, menabung dengan menggunakan emas. Jangan ditunggu lagi, mulai dari saat sekarang, mulailah berinvestasi, mulailah menabung dengan emas. Nah, di EOA Gold itu sudah ada kepingan terkecil mulai dari 0,1, 0,2, 0,5 yang bisa kita cicil untuk menabung menjadi yang lebih besar lagi. Nah, EOA Gold bisa kita dapatkan melalui agen-agen atau member-member of gold yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik sahabat semua, demikian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya dengan topik yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.